Assalamualaikum. Nah, musiknya kagak ada. Oke, selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara mengeksekusi fungsi count, kemudian kontak, dan countif dalam Microsoft Excel. Langsung saja ke TKP. Nah, ini dia. Jadi fungsi count itu adalah, oke, ini dia. Kita lihat penjelasannya. Fungsi ini akan menghitung nilai yang ada pada sebuah range yang kita tentukan. Gitu. Nilainya itu dalam format nomor. Untuk kontak itu akan menghitung nilai bukan sheet, sel dalam sebuah range tertentu yang bernilai atau memiliki isi, entah itu dalam bentuk nomor maupun dalam bentuk teks maupun dalam bentuk date atau waktu dan lain sebagainya. Kemudian countif, kita akan menghitung nilai dengan kriteria tertentu pada sebuah range tertentu. Jadi kita menentukan mana yang akan kita hitung. Kemudian countif juga begitu. Maka kita langsung saja eksekusi. Misalnya di sini ada sebuah kasus terkait dengan data pengiriman gitu ya. Jadi sebuah counter mereka menjual beberapa jenis HP mulai dari Samsung J1 sampai Samsung Note 4 gitu, yang distribusikan ke berbagai kota. Ada yang sama, ada yang berbeda gitu, dengan kuantiti masing-masing kota satu, masing-masing data satu. Oke, saya akan menghitung berapa total barang yang didistribusikan pada hari tersebut. Caranya adalah dengan menghitung ini. Sebetulnya untuk kuantiti dalam kasus ini hanya untuk contoh perhitungan saja. Kurang tepat kalau seandainya kita menggunakan count, fungsi count untuk menghitung ini. Kalau misalkan, karena ada perbedaan ya, untuk menghitung kuantiti itu biasanya menggunakan sum. Ya. Dan kita langsung saja menghitung. Misalkan ini 3 ya. Kita contoh saja ini untuk mengetahui perbedaan. Sini sama dengan ini kita akan menggunakan fungsi count. Oke. Count. Ini range-nya. Enter. Ada 13 range yang memiliki nilai berformat number. Jadi itu yang terhitung. Sedangkan untuk menghitung quantity itu tidak menggunakan count, yaitu menggunakan sum, sama dengan sum. Oke. Enter. 15. Jadi berbeda. Jadi fungsi saya menggunakan count di sini hanya untuk menghitung ada berapa transaksi saja gitu ya. Masing-masing transaksi ada yang 1, 2 dan sebagainya. Untuk mempraktekkan. Nah, count ini tidak bisa kita gunakan di sel yang kontennya itu bukan nomor. Seperti ini nih, ini kan kontennya teks ya. Kita coba pakai count. Ya, blok. Langkahnya sama, enter. Di sini tidak terbaca 13 tetapi 0 karena dalam range yang kita blok ini bukan format, tidak menggunakan nomor gitu, tetapi menggunakan teks. Nah, untuk teks kita menggunakan kakaknya count, yaitu kontak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa konta itu adalah untuk menghitung sel
yang di dalamnya memiliki konten apapun itu, apakah nomor, teks, data, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada kontennya itu dihitung. Bentar. Ini sudah ketemu 13 ya. Jadi dari sini kita sudah mengetahui perbedaan antara count dengan konta gitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi if untuk menghitung ada berapa transaksi untuk Kota Garut, ada berapa pengiriman untuk ke Jakarta, ada berapa pengiriman untuk ke Bogor gitu. Caranya menggunakan count if. Fungsinya adalah sama dengan count, notasinya adalah seperti ini. Count if, range-nya, kemudian kriterianya kita tulis. Karena sudah ada dalam tabel rekapitulasi, maka saya menggunakan kriteria E3 begitu. Jadi di sel E3 itulah kriteria yang saya gunakan. Kenapa sih menggunakan istilah seperti itu? Karena biar bisa kita tarik gitu. Nanti ada format tertentu yang mengharuskan kita untuk menggunakan notasi lain gitu. Nanti akan saya praktekkan di Jabodetabek. Untuk saat ini kita menggunakan peta itu saja, E3, E4, E5 dan lain sebagainya agar mempermudah penarikan. Nah, kalau kita tarik ke bawah, ini akan sudah menemukan hasilnya. Jadi lebih gampang gitu. Nah, akan tetapi yang menjadi masalah adalah range-nya itu kalau kita tidak kunci, maka dia akan ikut turun ke bawah sesuai dengan turunnya fungsi ini, tarikan fungsi ini. Kita lihat saja Bandung kontrol ya. Jadi range ini menjadi turun 1, 2, 3, 4 poin dari tempat seharusnya. Nah, ini tidak betul. Jadi harus dikunci terlebih dahulu sebelum ditarik ke bawah. Nah, kita delete saja ini. Misalkan Sumedang. Jadi range-nya dari sini. Kalau misalkan Sumedang ada di posisi Garut, misalkan di atas, mereka tidak akan terhitung. Langkah yang benar adalah sebelum kita mengcopy untuk range yang tetap, kita perlu menguncinya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan blok range yang sudah kita ketik, kemudian pencet F4 dalam keyboard. Nah, akan muncul string ya. String ini adalah berfungsi untuk mengunci. Oke, kita lihat perbedaannya. Nah, ya kan? Jadi sudah, misalkan ini ya, kedua nih, kita lihat. Nah, ininya tetap di sini. Jadi ini sudah terkunci. Nah, itu adalah fungsinya. Oke, kita sudah berhasil menemukan data bahwa data pengiriman ke Garut itu ada 1 pengiriman, ke Jakarta ada 1 pengiriman, ke Bogor ada 3 pengiriman, Surabaya 1 pengiriman, Bandung 3 pengiriman. Sekarang kita akan menghitung yang ke wilayah Jabodetabek itu ada berapa pengiriman. Yang ke wilayah Jabodetabek, kalau kita lihat di sini datanya, ternyata yang masuk dalam kategori Jabodetabek itu adalah Bogor dan Jakarta. Jadi kita akan menghitung dan menjumlahkan berapa yang ke Bogor ditambah berapa yang ke Jakarta. Kita bisa menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi countif tetapi dengan kombinasi tambah gitu, plus. Caranya adalah kita ketik saja seperti biasa count if, kemudian kita pilih kriterianya, range-nya, kemudian kita tulis. Nah, ini yang tadi saya katakan. Tadi kan caranya dengan klik saja Jakarta gitu ya. Tapi sekarang kita akan masukkan secara manual. Jadi kriterianya kita tulis manual dalam tanda kutip ya. Untuk teks sebuah formula itu ada di dalam tanda kutip. Jakarta. Oke, ini sudah kelar. Ditambah
sama, kemudian kriterianya Bogor. Tutup. Oke. Jadi untuk wilayah Jabodetabek total ada 4 pengiriman. Bogor 3, Jakarta 1. Selain Surabaya, nah ini bagaimana? Oke, jadi kita akan menghitung total pengiriman ke berbagai kota kecuali Surabaya. Caranya adalah sama menggunakan CONIF. Ini juga kombinasi ya. Kombinasinya di sini. Range-nya kita tentukan. Nah, kriterianya kita menggunakan 2 kriteria. Yang pertama, kriterianya ini. Kecualinya. Ini untuk pengecualiannya. Ini kemudian dan Surabaya. Jadi ini untuk rumus pengecualian seperti ini. Jadi yang dihitung adalah selain Surabaya. Ya, enter. Ada 12 pengiriman. Kita tidak menghitung kuantitinya, tetapi pengirimannya, gitu ya. Kuantitinya bisa 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dari 13 pengiriman barang itu yang ke Surabaya 1 pengiriman untuk tipe J5, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ulasan sederhana mengenai fungsi COM ini bisa memperkaya pengetahuan dan ilmu kita semua terkait dengan optimalisasi Microsoft Excel, gitu ya. Sampai jumpa di video mendatang. Jangan lupa di subscribe, like, kemudian di share karena mungkin tetangga Anda juga sedang membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.